Pemirsa, Polda Bali membongkar sindikat judi online jaringan luar negeri yang beroperasi di Bali dengan omset miliaran rupiah per bulan. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap puluhan pelaku WNA berkewarganegaraan India. Ditresiber Polda Bali menggerebek markas judi online yang melibatkan WNA asal India. Kali ini polisi menangkap 39 orang dari dua lokasi berbeda, yakni di sebuah villa di Canggu dan di Jalan Raya Mungku, Tabanan, Bali. 3 unit komputer, puluhan handphone, 15 laptop, dan 2 router diamankan sebagai barang bukti. Dari 39 warga negara India yang ditangkap, 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 8 diantaranya telah dilakukan penahanan, sementara 4 orang lainnya masih berstatus saksi. Para pelaku masuk Indonesia menggunakan visa wisata. Mereka berperan sebagai operator sekaligus telemarketing yang mempromosikan situs judi melalui media sosial. Beroperasi sejak November 2025, dalam sebulan omset operasional mencapai 7 hingga 8 miliar dari kedua TKP. Ada 2 TKP yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal yang setelah dilakukan pendalaman benar ditemukan tempat tersebut digunakan sebagai tempat operator atau admin web judi online. Yang ditemukan di 2 TKP tersebut adalah sebuah villa di wilayah Canggu dan Mungku yang ternyata leadernya 1 orang, yaitu warga negara asing. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun serta denda 200 juta rupiah. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 oknum polisi di Jambi berpangkat Bribda dipecat dari Polri karena terbukti meruda paksa remaja putri. Keputusan tersebut diambil setelah keduanya menjalani sidang kode etik. Dua oknum polisi berpangkat Bribda berinisial SP dan NI anggota Polres Tanjung Jabung Timur dan Polda Jambi menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Keduanya merupakan pelaku ruda paksa terhadap remaja putri berinisial CH, 18 tahun. Korban yang sempat bercita-cita ingin menjadi anggota polisi wanita tersebut mengalami trauma berat dan harus mendapat penanganan psikolog. Sidang Komisi Kode Etik yang berlangsung selama 14 jam itu menghadirkan sedikitnya 8 orang saksi untuk dimintai keterangan. Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan kedua oknum polisi tersebut terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencederai kehormatan dan martabat institusi Polri. Atas pelanggaran tersebut, kedua oknum polisi itu disanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Putusan sidang KKEP terhadap kedua personil Polda Jambi, yang pertama pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh pelanggar. Kemudian Komisi Kode Etik memutuskan bahwa dari sidang KKEP tersebut terhadap perilaku pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan yang kedua adalah kedua tersebut dilaksanakan atau diputus dengan pemberhentian tidak dipidana. Sementara atas perbuatannya, 2 oknum polisi dan 2 rekan lainnya akan terancam pasal 473 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Video tersebut pun viral dan menuai kecaman dari warganet. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. Video seorang ibu Bayangkari pamer lolos dari razia viral di media sosial. Dalam rekaman video, ia mengatakan bahwa dirinya lolos dari razia usai menunjukkan kartu Bayangkari miliknya. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi lantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Walian Slen. Oh iya. SIM-nya ada? Ada dong Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada.
Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang, jadi aman, kita los. Video berdurasi 51 detik ini pun menuai kecaman dari warganet. Usai videonya viral, Ibu Bayangkari ini pun meminta maaf, mengaku tidak berniat menjelekkan nama organisasi Bayangkari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Yagara Indriani, istri dari Bribka Rahmat Wayansen. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, polemik kematian seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur terus bergulir. Terkait dengan hal tersebut, Bupati Ngada angkat bicara dan menyatakan kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Kematian tragis seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur menjadi teguran bagi pemerintah. Namun masih menjadi polemik penyebab utama kematian korban dari kemiskinan hingga tidak bisa membeli buku dan pena serta pungutan uang komite mencapai 1,2 juta rupiah yang belum bisa dilunasi korban. Dalam keterangan pers yang diselenggarakan Pemda Ngada, turut dihadiri kepala sekolah dari siswa korban bunuh diri. Bupati Ngada, Raimundus Bena mengakui adanya uang komite berdasarkan kesepakatan para orang tua sebesar 500.000. Namun ada kenaikan tahun ini sebesar 1,2 juta rupiah karena akan berlangsung kegiatan O2SN di sekolah korban. Bupati mengakui kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Ada kebijakan di tingkat bawahan, ya, kesepakatan antara komite dan sekolah karena di tahun ini ada kegiatan O2SN tingkat kecamatan Jelebu yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Ya. Nah, ini memang sesungguhnya bertabrakan dengan Permendikbud sebenarnya ya. Di sekolah negeri arahan dari Permendikbud itu ya, khusus untuk sekolah negeri pendidikan dan bos tidak boleh ada pungutan di tingkat bawah. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan setempat Elwatu Ngada menyatakan iuran tersebut bukanlah pungutan namun semacam sumbangan kesepakatan sekolah dan orang tua siswa. Sumbangan yang kesepakatan antara tiga orang tua dan sekolah dan dituang dalam berita acara. Peristiwa ini bukan semata kisah duka satu keluarga, melainkan cermin kegagalan ketika kemiskinan, keterbatasan, dan kesepian emosional dibiarkan tumbuh tanpa penyangga. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur NTT berkunjung ke rumah siswa SD yang mengakhiri hidupnya di Ngada, NTT. Gubernur menangis dan meminta maaf kepada pihak keluarga. Saat tiba di rumah duka, Gubernur NTT Emmanuel Melkandis Lakamen Lena menyampaikan permintaan maaf dan ucapan duka cita kepada keluarga siswa tersebut. Gubernur juga mengunjungi kuburan korban dan melihat lokasi kejadian siswa gantung diri. Gubernur berjanji semua keperluan keluarga siswa akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten NTT.